tahun 2015. 3 juta ya? Gajinya 4 juta. Udah UMR lebih tinggi ya. Soalnya waktu saya UMR 2,5. Waktu itu UMR-nya 2,7. Iya, karena ya handle-nya kakak saya director ya 4 juta, tapi tetap aja kekecilan Bu. Ya, ya Kecil karena apa teman-teman, kerjanya? 4 juta ya. Kerjanya dari pagi sampai malam tiap hari. Sabtu masuk. Coba bayangkan ya. Tapi dijalanin aja. Siapa tahu nanti dinaikin gede gitu pikirannya. Ternyata kerja 1,5 tahun kok gitu-gitu aja. Akhirnya pindah kerjaan langsung diterima di bagian sekretaris juga tapi pegang finance gitu. Terus abis itu dipegangin pajak juga. Ininya semuanya diiyain deh. Kamu bisa pegang ini? Iya, oke. Kamu bisa pegang ini nggak? Iya, oke. Intinya semuanya dikerjain. Terus ngerasa kok jenuh ya, capek ya. Jadi karyawan tuh capek. Soalnya kenapa? Pulangnya tiap hari malam, jadi nggak ada kehidupan. Tahu sendiri kan yang pasti yang sudah lama bertahun-tahun jadi karyawan kan dari pagi sampai malam. Karyawan di Jakarta ya khususnya ya. Senin, ini Sabtu selalu masuk ya. Mungkin ada yang Sabtu libur, tapi saya itu Sabtu selalu masuk. Terus jadi mau main nggak bisa, mau cuti juga susah, mau apalagi ya, mau kegiatan-kegiatan yang kayaknya di weekdays itu juga susah, mau liburan juga susah. Jadi semuanya serba susah, hidupnya cuma kerja tidur aja kan. Nah, terus ketemulah waktu itu sama temen ya, sama temen ngajakin ketemu. Awalnya dia mau di prospek ya, awalnya mau di prospek. Terus tapi diceritain juga jenjang karirnya, jadi direkrut juga, di prospek dan direkrut juga. Langsung tertarik, waktu itu langsung tertarik cuma dengar kata-kata, ini jam kerjanya bebas loh, nggak ada kontrak loh, udah ikutin aja apa leadernya ngomong. Terus langsung, oh iya ya, ada ya kerjaan kayak gitu ya. Jadi waktu itu kayak masih bodoh-bodoh gitu ya, nggak tahu Prudential tuh apa gitu kan. Bodoh-bodoh ngikut teman-teman ya. Iya, jadi nggak tahu Prudential waktu itu apa, cuma kayaknya lambang apa sih, kayak lambang apotik apa ya, nggak tahu. Bang apotek teman-teman Prudential. Nggak tahu itu tuh ada asuransi, ya namanya juga dari ini ya, dari daerah gitu kan, nggak ngerti. Terus ikutlah, terus tanya nih ke leader, harus ngapain nih kok, gitu kan, harus ngapain. Oh pokoknya ikutin aja, lu harus kayak gini, apalin ini, terus ketemu ini, ikutin tuh, bener-bener ikutin, bodoh-bodoh ikutin aja ya. Padahal di Jakarta itu nggak ada saudara ya, nggak ada temen yang gimana, cuma mungkin 2-3 biji temen yang sama-sama kerja di Jakarta ya. Waktu itu mulailah dari teman-teman yang 1-2 biji itu, dan mulainya seperti itulah dipelajarin. Terus ya sudahlah sampai sekarang gitu sih Bu. Kurang lebih joinnya ceritanya seperti itu, simple banget sih, nggak yang macam-macam. Bener-bener poinnya adalah wah waktunya fleksibel nih, itu ya yang Betul. pertama. Oke, terus kedua emang lagi jenuh banget sama kerjaan kantoran. Betul. Terus pas join itu nggak pakai mikir panjang ternyata ya, pokoknya ya udah saya harus apa kerjain aja gitu ya. Betul. Padahal ternyata Dewi ini perantau ya dari Purwokerto tadi ya. Betul. Dari Purwokerto, temennya juga nggak banyak di Jakarta, tapi modal nekat ya. Semangatnya luar biasa sepertinya di awal ya. Iya betul, intinya ikutin aja. Terus padahal nggak ngerti nih, nggak ngeliat income-nya, nggak ngerti. Intinya dia cuma ngomong ada kerjaan yang ngaturnya waktunya sendiri. Oh ini gua banget nih kayaknya, pengen santai-santai, pengen main, pengen banyak nongkrong, tapi dapet duit. Ya, jadi ikutinlah coba seperti itu. Tapi punya background nggak dulu-dulu jualan, marketing segala macam, pernah nggak ada pengalaman itu dulunya? Nggak pernah sama sekali, nggak ada background sama sekali di marketing. Pekerjaan pertama pun sekretaris, cuma memang dasarnya mungkin dari lahir orangnya cerewet aja, udah itu gitu suka aja. ngomong gitu ya, suka Iya, ngomong ya. modalnya cuma itu ya, tapi kan itu juga nggak bisa jaminan ya sukses di Prudential ya kalau cuma cerewet ya. Banyak pendiam-pendiam juga sukses kan. Oke, itu join berarti 2018. Betul. Langsung full time atau part time dulu? 2018 di bulan Oktober, kode agentnya keluar itu tanggal 2 Oktober kalau nggak salah, 2018. Itu langsung full time karena kebetulan waktu itu lagi one man notice. Lagi mau pindah pekerjaan yang keempat. Waktu itu udah 3 perusahaan, mau pindah pekerjaan keempat. Terus
lagi pas daftar AAJI-nya itu lagi one man notice, terus sengaja nggak ngelanjutin pekerjaan yang keempat, coba untuk full time di sini. Oke. Gitu. Berarti dikasih waktu ya untuk diri, memang Betul. memang kebetulan lagi mengundurkan diri, baru mau cari perusahaan keempat, ternyata masuklah orang yang tepat yang merekrut gitu ya. Jadi teman-teman, kita nggak pernah ada yang tahu ya, ternyata pada saat mungkin lagi jenuhnya itu pas direkrut, dia oke deh kita coba deh ya. Itu closing pertama setelah berapa bulan join? Eh, lupa sih. Tapi mama lagi nyebut. Intinya 3 bulan pertama Mama lagi nyebut baju. 4 ya, kalau nggak Oktober kan join ya di Q4 itu. Waktu itu memang karena Udah pas mungkin ya? yang ngerasa oh ini direkrutnya di Q4 ya, nggak di encourage untuk promosi kan, mungkin udah hopeless kali ya, biasa kan leader-leader, udahlah nggak mungkin buat promosi untuk tahun depan aja, jadi nggak ngerti tuh sistem promosi gimana, jadi cuma ya jualan-jualan aja, jadi waktu itu 3 bulan pertama tutup omset 160 juta. Wih, tepuk tangan teman-teman. 3 bulan pertama no market ya, marketnya sedikit sekali, 3 bulan bisa tutup 100 jutaan ya. Itu siapa nasabahnya, rata-rata dapat dari mana? Nasabahnya pertama, kalau misalnya diceritain kaget, karena kebetulan saya itu seorang Kristiani Katolik ya, saya dekat sekali dengan seorang Romo, saya prospek tuh Romo. Nah, Romo teman-teman tuh, yang Kristiani tuh. Romonya kebetulan banyak duit ini, jadi Romo terkenal punya. Saya prospek tuh Romo, Romo harus ada ambil asuransi loh sama saya gitu. Saya kan udah deket sama Romo bertahun-tahun. Nih intinya produknya kayak gini-gini, pokoknya ambil ya. Gitu preminya sekian, mau yang milih yang apa yang B gitu. Cuma gitu aja. Saklek loh teman-teman ya, langsung pede dia bilang ini asuransi bagus, Romo beli ya kan, Romo udah deket sama saya gitu kan. Langsung dipilih 2 pilihan aja teman-teman, jangan dibuat pusing orangnya gitu kan. Ternyata dia pilih salah satu, Ini closing. salah satu waktu itu preminya 2,5 juta. Wah, preminya langsung gede, pantesan dia semangat full time ya. Itu nasabah pertama saya Oke, gitu. Terus saya punya kenalan itu punya teman-teman kantor kan. Terus saya bilang, ini dong promosiin dong, gua ada agent bagus banget, coba mau denger nggak produknya? Pokoknya ada agent bagus banget, cantik lagi gitu. Wih loh, pede nomor 1 teman-teman ya. Jadi ditemuin lah sama teman kantornya itu, dilalah closing gitu. Itu kayaknya banyak hokinya sih. Lancar, tapi memang karena niatnya ya, dan kalau kita lihat acceptance banget ya teman-teman ya, dari awal dia nggak masalah kalau saya tuh agent asuransi, ya nggak sih? Ya, bener-bener. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat kita suka ketakutan sendiri nih, kalau kita nih agent asuransi, padahal sebetulnya nasabah nggak takut. Jadi yang takut tuh lebih takut agentnya daripada nasabahnya gitu ya. Karena terbukti buktinya Romo aja, oh ya udah yang mana gitu kan. Dan pas direferensin ke teman-teman kantornya pun karena Dewi acceptance sekali, percaya diri bahwa saya agent asuransi mau nawarin program yang terbaik buat keluarga mereka, nyata closing lancar-lancar aja gitu ya teman-teman. Biasanya masalahnya ada di mana teman-teman? Diri sendiri ya. Oke, kita lanjut ya pertanyaan berikutnya. Dewi, ceritain dong pengalaman kamu saat ikut mentoring MDRT Prudential pertama kali. Nah, waktu itu kan kita ketemu di situ ya. Kita itu 2000 berapa ya? 2020 Bu. 2020 malah ya. Oke. Jadi 2020 tuh sebelum pandemik ya. Jadi belum tahu akan ada pandemik. Kita ketemu pertama kali. Setelah itu kita nggak ketemu lagi ya. Iya, itu betul. Zoom aja gitu ya. Nah, waktu sebelum ikut mentoring di Prudential kan kamu 2018 join 100 juta gitu ya. 2019-nya itu kamu dapat Star Club atau gimana? 2019-nya saya startup agent. Oh, tepuk tangan teman-teman. Langsung promosi. Langsung promosi AD Wis. dengan unitnya 1M. Wih, teman-teman. Jadi di tahun keduanya ya, maksudnya itu bisa dikategorikan itu full benar-benar di tahun tersebut ya, karena langsung promotion AAD plus Star Club unitnya 1 miliar teman-teman ya, luar biasa. Nah itu waktu berarti pas Januari 2019 itu percaya diri sekali dong kamu bahwa udah tahu bahwa saya harus promotion gitu ya. Itu gimana strategi kamu di tahun 2019 tersebut?
Benar-benar dari Januari itu udah kerja. Jadi emang leader bilang kalau misalnya kerja itu di awal tahun, jangan di akhir tahun. Karena kita nggak tahu di pertengahan atau di akhir tahun tuh akan ada apa. Jadi setiap awal tahun harus sudah kerja. Jangan malas-malas dan jangan di zona nyaman. Yang ngerasa kita udah mungkin masih muda saat itu udah punya income lumayan, santai dulu Januari, Februari enggak. Jadi Januari itu sudah bekerja. Udah mulai prospek, bikin janji temu. Dan leader tuh selalu bilang, kamu tuh harus belajar untuk menciptakan hawa dan aura yang lebih, jangan kalah dari nasabah. Jadi ketika ketemu auranya itu langsung bikin orang tuh pengen ngobrol dan pengen ngomong, betul nggak? Ya, betul sekali. Betul ya, gitu. Jadi tuh mulai belajar dari situ. Terus mulai tahu, waktu agent itu 2019 itu juga ikut PFA. Siapa di sini yang ikut PFA? Aku ikut juga sih. Ikut ya. Prudential Financial Advisor dari Prudential langsung dari pusat. Itu 6 bulan, setiap minggu juga datang ke Kokas waktu agent dan itu juga ada challenge-nya ya. Jadi termotivasi juga salah satunya dari situ sih. Karena memang setiap bulannya ada challenge dan harus capai ya. Betul. Jadi itu bantu untuk ritme kerjanya ya. Betul Bu. Terus waktu itu kan kalau nggak salah hadiahnya itu apa? CFP ya? RFP. RFP ya? RFP. Kalau misalnya platinum ya. Terus waktu itu pengen nih coba RFP gratis ya. Akhirnya waktu itu karena tujuannya itu ya bisa capai puji Tuhannya gitu waktu RFP itu. di UI waktu itu ambil ya? Di mana ya? Aduh lupa. Lupa ya? Nggak dilanjutin ke CFP-nya? Belum? Enggak, belum di RFP gitu kan. Terus waktu itu juga lihat kayaknya kalau misalnya startup itu keren ya kayaknya. Terus ya udah pengen kejar startup. Caranya ya tiap hari, tiap bangun tidur ya waktu zaman agent itu kan berarti kan masih agent ya mau kejar AAD. Tiap bangun tidur tuh kepikiran, aduh pengen startup nih gimana nih. Buka handphonenya, ketemuin siapa ya, di kontaknya, di Instagramnya dibuka, di chat-chatin, SKSD semuanya, Facebooknya dibuka. Intinya tahu keadaan mereka tuh di mana. Kalau yang di Jakarta ya udah coba, makan siang yuk, ketemuan yuk meet up yuk, gitu tiap hari. Jadi kepikiran terus, saking kepikiran goalnya ya ngelakuin seperti itu tiap hari waktu zaman agent. Dan akhirnya di akhir tahun itu tutup dengan 1M tersebut ya? Iya betul. Waktu itu belum tahu ada MDRT ya? Berarti nggak di-registered ya waktu saat itu? Waktu 2019 itu nggak terlalu, soalnya waktu itu baru tahu MDRT pun karena di agensi apalagi yang konservatif nggak terlalu menggaungkan MDRT kan, betul kan. Jadi saya tuh tahu MDRT itu karena ikut PFA dan itu kan waktu itu yang bicaranya salah satunya Bu Janet. Jadi waktu pertama kali ketemu Bu Janet kayaknya tuh ada apa ya? Ada nyetrum gitu ya? Iya betul. Jadi kayak terpesona sama orang ini, betul. Kayak kok kayaknya tuh hawanya tuh hawa gimana ya? Hawanya itu apa ya? Gimana? Profesional. Ya profesional. Ya. Terus apa yang dia ajarkan juga masuk. Terus bagus. Jadi ngerti MDRT itu waktu 2019. Jadi nggak ngerti harus kejar, ya harus kejar, harus register seperti itu. Jadi tapi waktu itu ada di akhir-akhir karena ketemu Bu Janet. Jadi ngerti, ternyata dia buka mentoring. Pengen ikut mentoringnya seperti apa. Terus, MDRT itu harus seperti ini. Jadi pengen tahun depan harus register dan MDRT. Seperti itu waktu itu. Jadi semua itu terbentuk karena kegiatan di PFA. Terus di ketemu banyak orang. Semuanya sendiri memutuskan sendiri. Pengen ini jalan. Gak harus ikut-ikutan teman kanan kiri. Liatin, teman kanan kiri gak ikut ya. Ya udah gue gak ikut. Ya ikut-ikut aja sih. Berarti terus, lempeng aja ya, nggak mau yang A bilang nggak perlu ikut kayak gini. Betul. Yang satu bilang ikutnya ini aja, enggak kamu dengan pendirian kamu sendiri gitu ya. Oke ini bagus, positif, saya ikut gitu ya. Oke. Nah itu waktu ikut mentoring pertama itu ditawarin dari kantor atau kamu menawarkan sendiri atau gimana itu? Jadi saya tuh orangnya tuh rajin buka email, buka Proofforce itu pengumuman, terus kayak dibuka mentoring MDRT by Prudential. Jadi pas nih mau kejar MDRT, terus dibuka mentoring, akhirnya daftar dan kebetulan waktu itu mentornya Bu Indah sendiri. Iya, dapetnya. jadi kita pertama kali ketemu di situ ya. Betul. Jadi iya waktu itu memang tepuk tangan ya kayak. Berarti 2020 ya?
Betul, 2020 ya. Memang 2020 itu pertama sekali mentoring MDRT dibuka. Jadi waktu itu saya dapat mentis tuh 70% dari luar agensi ya. Jadi saya ketemu Dewi, ketemu kemarin-kemarin yang saya undang itu bukan dari One Vision ya. Waktu itu dari One Vision sekitar 30% orang. Nah memang itu perdana sekali dan lagi semangat-semangatnya mau MDRT pandemik teman-teman. Jadi pertemuannya cuma sekali itu aja tuh bareng-bareng di Kokas. Selebihnya semua via Zoom sampai akhir tahun. Itu waktu itu kita lakukannya seperti itu ya, karena itu memang baru mulai banget. Cuman waktu itu kamu pas kan berbeda banget nih waktu 2019 kamu bisa ketemu orang, follow up dengan mudahnya setiap hari keluar rumah. Nah pas mentoring kan itu pandemik gitu. Nah tapi kenapa kamu bisa di tahun tersebut bisa mempertahankan Star Club kamu ya? Star Club juga nggak waktu itu? Waktu 2020 tuh ngejar promosi AD. Promosi AD, tapi Star Club nggak ya? Enggak, waktu itu cuma PBC, terus waktu itu karena AD kan dan pandemi juga, gimana caranya kan harus AD, jadi main tim. Fokusnya di sana ya? Tim dan MDRT sih. MDRT, karena memang kamu pengen sekali registered ya saat itu. Oke. Nah itu ceritain dong pengalaman kamu di mentoring yang pertama tuh seperti apa? Mentoring itu karena bagus banget ya, itu terjadwal ya, sebulan sekali ya Bu kalau nggak salah ya. Sebulan sekali dari awal tahun itu selama 8 bulan ya Bu kalau nggak salah ya. Betul. Jadi kita itu benar-benar dipantau produksinya, terus benar-benar apa ya, ngerasa oh dibandingin kan sama yang lain-lain, oh masih di sini nih posisinya karena udah pengen banget jadi harus capai. Karena kondisi pandemi gimana pun ya, waktu itu masih beberapa orang yang masih mau ketemu. Jadi ditanyain, nyaman nggak Om, Tante, Cici, Koko kalau mau ketemu? Itu kalau misalnya nyaman, temuin langsung aja. Aku sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak nyaman ya by Zoom. Jadi waktu itu tetap mungkin 70% tetap ketemu, 30%-nya Zoom. Jadi kita tanyain satu-satu karena di mindset saya itu powerful closing itu harus ketemu. Karena kalau misalnya closing yang powerful dan bisa on the spot itu harus ketemu. Jadi nggak bisa tuh Zoom itu biasanya akan apa sih namanya penundaannya ada kemungkinannya lumayan besar, apalagi cuma by phone, by WA itu sih maksudnya lebih loyo ya closingnya ya. Jadi kalau misalnya saya tuh kalau misalnya mau closing pasti harus ketemu dan saya pastiin harus on the spot closing gitu. Oke. Jadi memang saya ingat sih waktu 2020 itu per kuartal pun di MDRT itu ada kayak semacam challenge-nya ya. Itu makan-makan, waktu itu makan-makan via Zoom. Jadi kita ditransfer sama Prudential, terus kita makan ada Zoom-nya gitu. Jadi ada yang nyanyi juga gitu ya. Pak Raymond Sung kan hobinya nyanyi gitu ya. Itu dia nyanyi, kita dengerin sambil makan di rumah masing-masing gitu ya. Kalau saya sih makan di restoran gitu. Saya pikir udah deh waktu itu di Abuba atau di mana gitu ya. Jadi saya sambil Zoom. Orang aneh gitu, ada yang nyanyi gitu ya. Pak Raymond tuh hobi banget nyanyi. Nah itu memang kayak saya lihat kamu dapat terus ya per setiap kuartal karena itu syaratnya 150 juta sampai 200 juta FYPC gitu per kuartal. Pasti kalau diikutin nyampe karena dulu MDRT didiskon 400 juta something gitu ya. Nah tahun depan teman-teman siap-siap MDRT 700 jutaan gitu ya, udah naik lagi gitu ya, sama kayak kartu rumah sakit repricing ya. Seperti itu. Jadi memang kalau saya ingat-ingat gitu ya per kuartal kamu ikut dapat lagi Dewi dapat, akhirnya aku dapat makan gitu kan. Karena saya mentornya nggak bisa dapat makan kalau nggak ada yang timnya nggak ada yang capai gitu kan. Nah itu kebetulan setiap kuartal 2 sampai 3 orang lah capai karena memang mereka compete-nya luar biasa ya, beda agensi, terus usianya juga mirip-mirip. Saya suka masukin di grup udah segini nih yang pertama peringkatnya, yang kedua, yang ketiga gitu. Nah itu ternyata jadinya makin ya udah harus issued, harus tahunan ya. Dari awal kamu preminya tahunan atau bulanan waktu itu? Karena waktu itu tuh 2019 akhir kan ikut mentoringnya Bu Janet. Bu Janet tuh selalu ngajarkan premi tahunan. Jadi setelah AAD, jadi ngejar proses AD-nya itu semua premi sekarang tahunan sampai saat ini. Jadi nyodorkan proposal selalu tahunan, nggak ada sekarang bulanan. Waktu bulanan tuh waktu zaman agent, mungkin diajari leader ya. Tapi begitu udah MDRT, maksudnya standar MDRT pasti proposalnya tahunan. Kecuali nggak semua orang mungkin cash flow-nya bisa tahunan ya, betul ya.
Nah, pasti ada yang tanya, emang harus tahunan? Ya, Bu Janet selalu ngajarin, ya udah Bu, gimana kalau 6 bulanan? Jadi diturunin, gimana kalau 3 bulanan? Jadi nggak langsung bulanan. Gitu. Jadi beberapa nasabah saya ada yang 6 bulanan, ada yang 3 bulanan, dan kebanyakan saya tahunan sih. Jarang banget sekarang yang bulanan tuh jarang banget. Gitu. Jadi memang, makasih. Jadi memang kan suka banyak yang nanya juga gitu ya. Gimana sih dapetin nasabah supaya bayarnya tahunan gitu? Gitu nggak sih teman-teman? Ada kesulitan nggak untuk nawarin tahunan? Banyak ya. Nyata tadi kuncinya dari Dewi, proposalnya dari awal tahunan gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang kita suka ini mindsetnya ya, pikiran kita suka mikir kantongnya nasabah sama kayak kantongnya kita gitu. Aduh kalau saya yang buat tahunan kayaknya saya berat. Jadinya nyodorinnya bulanan. Padahal sebetulnya belum tentu teman-teman. Seperti yang tadi Dewi contohin kan proposal dari awal, oh iya Pak ini setahun sekian. Tahun kedua sekian misalnya seperti itu gitu ya. Jadi mereka tahunan ya. Nasabah juga nggak tahu teman-teman bisa bulanan, bisa semesteran, bisa kuartal atau bisa tahunan. Cuman seperti yang tadi Dewi sampaikan kalau memang dia berat pasti kan dia akan tanya kan. Wah kalau tahunan saya nggak bisa. Ternyata caranya semesteran dulu aja gitu kan. Nggak bisa juga ada kuartalan gitu kan. Nggak bisa juga ya udah bulanan mau nggak mau gitu ya. Betul. Jadi orang tanya premi pun saya sebutnya tahunan. Misal nih ada iseng-iseng, preminya gue punya kira-kira berapa sih? Langsung segini per tahun. Selalu per tahun. Jadi udah kebiasaan selalu nyebutnya per tahun. Makanya mindset premi bulanan itu benar-benar disingkirkan. Ya, jadi kan sekarang kan juga Star Club, semua production club kan semuanya FYP semua ya. Jadi coba belajar untuk itu, jadi nanti akan jadi kebiasaan. Jadi setelah kalau misalnya kita ke nasabah atau ke teman atau ke siapapun pasti nanti ngomongnya pasti tahunan preminya. Lihat pasti tahunan udah nggak ada tuh buat proposal bulanan. Jadi enak dong dapat komisinya langsung bulat ya. Betul. Kalau setiap bulan dapat nasabah tahunan komisi gede loh. Ya nggak sih? Betul. Setiap bulan jadi komisi gede, mingguan deng. Kita mingguan kan ya komisinya, oke. Nah pertanyaan berikutnya nih Dewi, efek positif apa sih yang kamu rasakan setelah ikut mentoring dan capai MDRT? Ada perubahan nggak untuk sampai di posisi di hari ini sudah sebagai agency director ya? Boleh nggak cerita terus waktu kamu ngejar sebagai agency directornya itu seperti apa? Waktu ngejar agency directornya waktu itu masih ada almarhum KWAT ya. Waktu itu kan sebelumnya dari agency Inspiring dan per tahun ini baru Connect Agency ya. Inspiring, jadi waktu itu memang ada bimbingan khusus juga dari KWAT ya untuk AD yang ngejar AD dan di screening. Jadi di situ terbantu banget sih. Dan setelah udah AD-nya ngerasa udah capek MDRT rasanya seperti ini ya, kayaknya ngerasa nggak tahu ya mungkin di mindset atau gimana ya, rasanya beda aja gitu. Soalnya jadi minimal standar internasional. Gue udah ini nih standar internasional minimal jadi di MDRT. Jadi tahun depan harus capai lagi. Terus semua yang difasilitasi agensi dan prudential pasti saya ambil. Entah pelatihan, entah apa, pasti saya ambil untuk membantu untuk mendekatkan goal. Malah kalau misalnya kita down, terus kita lebih mengeluh, itu mestinya nggak jadi apa-apa sih. Jadi semua yang ada mentoring lagi kan, mentoring lagi di 2021 ada mentoring lagi dan boleh walaupun sudah MDRT, tapi boleh ikut mentoring lagi untuk membantu, ikut lagi dan Bu Indah lagi yang mentorin. Sebetulnya mau ikut lagi, saya bilang udah nggak bisa, harusnya jadi mentor. Berikutnya jadi mentor loh Dew. Iya, jadi ikut lagi aja kan. Dan waktu itu masih pandemi ya 2021 ya. Nah, sama seperti cara kerjanya di 2020, kerjanya di awal tahun ya. Terus kalau bisa nasabah yang mau ketemuin, rajin WA-WA-in, terus kirim-kirim makanan lah ya buat ya biar ini terus ya biar dia ingat. Terus waktu itu juga pakai beberapa taktik-taktik yang pikir apa ya gitu ya. Lagi syukuran dalam rangka capai apa gitu. Jadi beli kue 30 box kirimin semua ke nasabah-nasabah. Ya, jadi ingat. Nah, nanti didatengin, nanti dijelasin lagi, di-upselling. Terus kalau misal di Bu Janet kan diajarin kalau misal kita tuh insuran kan nggak cuma health insurance. Ada jiwa, ada kritis. Kenapa nggak
ke situ. Jadi satu nasabah bisa beberapa polis. Dan itu saya belajar juga untuk upselling terus sampai sekarang gitu. Jadi satu nasabah ya bisa beberapa polis, satu keluarga bisa banyak polis. Makanya itu saya tuh nasabah itu sampai sekarang tuh nggak banyak, jujur. Nggak Ada banyak. berapa tuh Nggak sampai banyak. dengan tahun ini? Tahun ini kayaknya nggak ada 100, nggak ada deh. Belum nyampe 100 ya, Belum berarti nyampe case-nya 100. gede-gede ya. Betul. Kemarin tuh puji Tuhannya Oktober ini awal Oktober ya sudah confirm MDRT dan Star Club. Wih, Cuma dari 14 sudah case. confirm loh teman-teman, MDRT dan Star Club awal Oktober. Iya, cuma dari 14 case saya lihat di Prover 14 case. 14 case ya, oke. Kurang lebih 700-an lah, 700-an. Waktu itu saya undang Dewi itu bulan apa ya, Agustus ya Dewi ya? Apa ya? Agustus antara September gitu ya. Kalau nggak salah saya mau ajak kamu ke sini gitu. Betul, Cuman waktu itu betul. Dewi bilang gini, Bu, saya target saya pokoknya nanti sebelum ngomong, saya udah MDRT sama Star Club. Bener loh teman-teman, Oktober diselesain. Waktu saya hubungin belum ya waktu itu, betul. sedikit lagi kata dia kayak gitu. Tapi dia bilang, tapi saya kayaknya lebih enak kalau ngomong di panggung udah capai lah teman-teman awal Oktober ya. Padahal kan lumayan gede ya, sekarang 680 ya, 650 juta ya FYP-nya ya, oke mantap. Nah berarti rata-rata tuh Dewi kalau misalnya ketemu nasabah kan bayarnya tahunan. Betul. Sekarang jualnya lebih banyak apa nih? Lebih banyak kemarin closing besarnya di PCA sih sama PCB 88. Oh PCA udah jual ya? Udah jual kemarin 155 juta api. Wis, 155 juta PCA. Bagus ya produknya, pokoknya nggak pakai mikir jual gitu ya. Produk launching jual gitu ya. Betul, jadi setiap ada kesempatan ya coba untuk ngobrol, terus ya gimana caranya mengerti dia, keadaannya dia disesuaikan. Jadi saya tuh nggak pernah ngomongin produk, oh ada produk baru loh Pak, promo dan lain-lain nggak pernah. Selalu memakai tekniknya orang-orang MDRT, caranya bertanya yang betul, menyesuaikan dengan case-nya dia, keadaannya dia. Jadi contohnya, jadi cerita Ya, boleh, case ya. boleh. Contoh. Jadi ceritanya yang PCA kemarin yang baru ya 1 bulan lalu closing, yaitu membuat saya MDRT dan Startup langsung ya. Itu kebetulan saya baru kenal. Jadi pas saya waktu mendarat yang Startup Milan kemarin, tahu-tahu ada Kenal WA. loh teman-teman tuh coba ya. Tahu-tahu ada WA dari kenalan saya waktu saya datang ke acara akhir tahunnya nasabah saya. Jauh banget nggak? Jauh ya. Jadi nasabah saya punya perusahaan, terus dia mengundang, Dewi kalau mau bisa datang aja ke acara akhir tahun kantor saya. Ya makan-makan kecil-kecilan lah di kantor. Oh iya Pak, siap gitu. Saya datang, di situ saya kenalan-kenalan. Tapi saya nggak promosi jadi agen asuransi. Ya ngobrol biasa Marketing aja. aja ya. Iya betul. Tebar pesona. Betul. Jadi senyum aja. Intinya kalau misalnya kalian mau diajak ngomong, senyum aja. Ya kan? Senyum aja. Ini akhirnya ada yang ngajak ngomong, tukeran nomor WA. Oh, kamu di mana? Di Prudential, Pak. Kalau ditanya baru jawab. Kalau nggak ditanya jangan jawab ya. Itu namanya marketing yang apa ya? Menyebalkan, iya nggak? Betul ya. sekali. Nah, kalau ditanya baru jawab. Di Prudential, Pak. Oh, di Prudential. Oh ya, saya sih pakai asuransi lain gitu. Jadi tapi udahlah minta nomor WA-nya aja. Siapa tahu nanti saya bisa tanya-tanya. Oh ya boleh Pak. Minta nomor WA aja itu tahun 2022 akhir 2022 ya. Baru mau udah selesai ini kan Covid ya. Terus intinya kemarin mendarat, saya buka handphone dari Bapak itu WA ya. Kebetulan manggil saya Floren. Apa kabar gitu. Loren, sorry, kamu masih di Prudential nggak? Kalau masih, tolong coba saya tanya di Prudential preminya berapa sih kalau kesehatan dengan data sekian. Nah, dari WA-WA-nya itu berarti mau apa? Mau bikin asuransi, mau banding-bandingin ya. Mau banding-bandingin, betul ya. Nah, terus saya tanggapi dengan baik, waktu itu selamat sore Pak, sorry baru balas gitu. Oh masih Pak, kebetulan saya kirimkan ya Pak untuk WA-nya gitu, untuk ininya. Ya perhitungannya. Dan saya itu kalau misalnya di WA itu tidak pernah kirim ilustrasi, itu tidak pernah. Itu paling anti saya. Paling anti kirim ilustrasi. Yang saya kirimkan hanya plannya apa, preminya berapa. Dan saya selalu kasih note di bawahnya, Pak,
Dilihat dulu yang cocok plan mana, kalau ada pertanyaan dan perlu dijelaskan, nanti saya by phone atau kalau perlu by Zoom. Kalau nggak kenal-kenal banget jangan langsung ngajak ketemu. Ya, by Zoom. Ya, biar jelas dulu nggak apa-apa Pak, ambil nggak apa-apa. Jadi selalu ditutup dengan kalimat seperti itu. Ambil nggak nggak apa-apa. Yang penting ketemu dulu ya yang penting via jelas Zoom dulu. gitu ya. Yang penting jelas dulu. Oke. Gitu. Jadi nggak pernah tuh, oh coba minta ilustrasinya, karena nasabah awam itu kalau misalnya meminta itu pasti nggak mungkin baca ilustrasi yang berlembar-lembar, iya nggak? Betul, jadi jangan pernah ya kasih, itu sih saya ya, kalau misalnya kalian mau tetap nggak apa-apa, tapi kalau saya nggak pernah. Selalu kasihnya cuma plannya apa, preminya berapa, dan pakai tabel. Kalau misalnya itu kayak apa sih, screenshotan gitu sih. Kalau misalnya di iPhone tuh aplikasinya di Keynote. Tahu kan di Keynote kayak tabel presentasi gitu, kayak slide gitu. Oke. Ya, terus ininya singkat cerita, ternyata dia itu menanyakan bukan untuk dia sendiri, tapi untuk temennya. Jauh ya, jauh temennya. Ya, ininya singkat cerita setelah follow up, setelah ini setelah tanya-tanya by phone, akhirnya kita ketemu. Kita ketemu pun nggak langsung closing. Oh yaudah, saya udah tahu kurang lebih dia sama temennya, bapak itu sama temennya. Udah, saya udah tahu. Tadi saya kabarin. Udah gitu aja. Singkat cerita, 2 minggu kemudian saya tanya ke temennya itu, bapak, Pak gimana, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi kalau follow up, saya nggak pernah tanya, Pak jadi ambil nggak? Atau Pak jadinya gimana, itu nggak pernah. Pak, untuk ilustrasi yang kemarin yang saya jelaskan, ada yang mau tanyakan atau ada yang kurang jelas Pak? Biar saya jelaskan lagi. Selalu saya tanyanya seperti itu. Ya. Ini intinya singkat cerita, setelah 2 minggu kemudian ketemulah lagi dan dia mau dan closing waktu itu. Health insurance untuk temennya. Untuk temennya berarti ya? Betul. Itu belum bapaknya yang awal ya? Belum ya, belum bapaknya yang awal. Terus saya ngerasa, aduh nih orang kayaknya duitnya banyak nih. dari lihat-lihatnya, dari cara ngomongnya, dari ini, aduh sayang banget ya cuma health insurance. Saya tanyain Pak proteksinya biasa apa aja gitu, ambil mana aja, Bapak udah pengalaman nggak? Saya selalu tanya seperti itu. Ternyata dia itu nggak kenal marketing, males kalau didatangi marketing bank. Nih, agent asuransi yang ketemu saya cuma kamu itu. Dia ngomong seperti itu. Kesempatan Oh, dong ya? Iya kesempatan. Akhirnya saya berniat untuk reselling lagi ya dengan kritisnya, dengan PC 88. Tapi alasannya apa ya ketemunya ya? Akhirnya saya kasih tahu nih rahasianya untuk reselling. Kalian tahu nggak kalau misalnya Prudential dulu itu kan polisnya ke agensi, tapi sekarang ke rumah nasabah, betul nggak? Betul. Nah, di polis itu ada lembar pertama tanda terima, betul? Betul. Nah, saya selalu reselling pakai alasan itu. Pak, saya butuh ketemu Bapak lagi nih untuk setting aplikasi e-card Bapak dan mengambil tanda terima yang saya harus berikan lagi ke Prudential. Bisa dicatat tuh teman-teman. Ya. Resellingnya. Jadi yang kertas penerimaan polis itu kan Betul. mau diambil sama palsnya ya? Iya, Oke. palsnya gitu. Ya, Tanda terima. tanda terima. Saya selalu reselling pakai itu. Jadi intinya saya kejar terus, Pak, gimana Pak? Mohon maaf ya Pak, ganggu. Soalnya itu harus diserahkan ke perusahaan, kayak gitu. Ketemu sebentar ada aja kok Pak, 30 menit paling gitu. Nanti yang deket Bapak aja nggak apa-apa rumahnya, biar saya nanti yang ke sana. Selalu seperti itu dan intinya singkat cerita ketemu dan saya tanya lebih lanjut tentang dia harus banyak yang cerita. Jadi kalau misal powerful closing itu ciri-cirinya dia banyak cerita. Dia nyaman sama kita. Dia ceritanya kayaknya enak aja lah ya kan. Jangan kita yang banyak cerita ya. Terus cerita tentang kehidupannya, tentang keadaannya. Terus saya langsung tanya 1, 2, 3 pertanyaan tentang dia. Ya dia sadar, oh iya ya penting ya gitu. Intinya singkat cerita saya jual PCB 88, closing waktu itu preminya berapa ya? Saya kan ngomongnya premi ya, bukan API ya. Preminya kalau nggak salah 107 juta ya. Oke. 107 juta per tahun. Jadi dari yang kartu rumah sakit tadi akhirnya reselling ke Betul, PCB ya. PCB critical 88 illness-nya. 107 juta. Nah dia kan mau medical, jadi saya maksimalkan PC Ultimate
untuk UP-nya dia. Jadi 107 juta. Sebenarnya kalau misal dia bisa maksimal lagi UP-nya, preminya lebih tinggi. Tapi karena nggak mau medical ya udah dimaksimalkan aja UP-nya, limit UP-nya. Gitu. Oke, berarti teman-teman wajib apa? MDRT ya, supaya ultimate-nya dapat, jadi nggak medical check up teman-teman. Kan sayang ya kalau misalnya nggak ultimate, kecuali dia mau prestis ya. Betul. Nah, kalau prestis kan besar sekali ya preminya. Kalau misalnya dia saya pengen nih 107 juta, tapi kitanya nggak ultimate kan medical check up. Akhirnya preminya turun lagi deh, nggak jadi 100 juta gitu ya. Emang wajib banget ya kita masuk di elite clubnya yang ultimate-nya Prudential ya teman-teman. Oke. Iya. Terus dan bayarnya 107 juta tuh pakai kartu kredit. Nah, berarti limit kartu kreditnya tinggi nggak? Tinggi. Nah, lebih dari 100 juta kan? Nah, saya tanya, Pak, limitnya besar sekali, Pak. Biasanya 100 jutaan itu sudah wah banget dipuji ya. Terus, jadi saya tahu nih, kalau limit kartu kreditnya tinggi berarti apa? Priority dia. Priority, duitnya banyak ya nggak? Jadi sayang dong kalau cuma keluar 100 juta. Oh, betul. Jadi setelah PCA launching ya, saya langsung keluar ide lagi. Nah, itu kan konvensional PCB 88, syariah kan beda agregasi untuk UP-nya. Jadi saya reselling lagi untuk PCA. Dimaksimalkan juga UP-nya yang 155 juta itu. Jadi satu nasabah kemarin kurang lebih 270 juta. Wih, mantap ya teman-teman. Nggak kenal loh ya, cuman referensi tapi ternyata dengan kreatif ya, gimana caranya bisa ketemu lagi, pada saat ketemu dikorek-korek, oh ternyata limitnya gede kartu kreditnya. Bisa nih datang lagi gitu ya. Ya balik lagi ternyata di satu nasabah ini kurang lebih 200 jutaan ya. Iya, tadi 270. Ya. 270, wah Iya, gede betul. loh teman-teman. Pantesan nasabahnya cuma 14, satu nasabah 270 ya. Oke, mantap. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Berarti kan kamu sudah konsisten sekali ya MDRT dan itu ngaruh nggak ke bisnis kamu atau unit grup kamu dengan kamu konsisten setiap tahun MDRT terus juga Star Club-nya juga capai, pengaruh nggak ke grup? Pengaruh sih, soalnya dengan kita MDRT berarti kan kita banyak lapangan ya. Betul? Betul. Kita banyak lapangan, kita harus tahu produk, kita harus tahu aturan, maksudnya agensi update ya yang terbaru seperti apa. Terus cara menangani nasabah di lapangan seperti apa. Dan dari situ kan mereka jadi bisa jadi sumber Intinya kalau misalnya di agensi ya ada nanya case, nanya HO pasti ke saya. Ci, ini HO-nya gimana ya gitu. Ini gimana ya seperti ini, case-nya seperti ini sampai UE pun cara menangani UE pun saya jadi hafal. Jadi itu sih. Jadi konsisten MDRT kan capai omsetnya, capai banyak ke lapangan, banyak ketemu orang, jadi case-nya banyak. Maksudnya case-case ketemu warna-warninya, bukan case polis-polisnya. Itu jadi kita lebih tahu lagi cara menanganinya seperti apa. Jadi kita bisa sharingkan di agensi, di tim-tim kita, di bisnis kita gitu sih. Jadi lebih membangunnya quality-nya, bukan quantity. Makin kesini makin tahun saya men-challenge diri saya sendiri gimana sih untuk membangun quality case, bukan quantity. Karena kalau misalnya quantity case itu capek ya, betul ya. Jadi saya gimana caranya untuk makin tinggi case-nya. Jadi kalau misalnya ada MDRT member yang sharing tuh yang udah 10 tahun ya, saya perhatiin dia bukan perhatiin cuma dia isinya apa ngomongnya, tapi penampilan dia, cara ngomong dia, intonasi dia, semuanya saya perhatikan. Gimana sih biar saya tuh juga bisa mencapai level seperti itu dengan kualitasnya seperti itu sih. Jadi nggak capek. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong, MDRT capek nih jualan-jualan terus. Enggak kok nggak capek. Kalau misalnya kalian meningkatkan kualitas diri dengan quality selling seperti itu nggak akan capek sih, malah enak-enak duitnya. Nah, mantap. Kantongnya tebal teman-teman ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Boleh kasih tips dong ya ke kita nih teman-teman One Vision yang lagi mengajar pencapaian MDRT, Star Club, promotion ya. Apa sih yang harus dilakukan di waktu 2 bulan terakhir ini dan prospek ke siapa, terus pakai metode apa? Boleh sharing? Kalau misal saya di level apa nih?
level apa nih teman-teman maunya nih? Agent deh, agent baru Level deh. agent. Kalau saya di level agent di 2 bulan terakhir dan mau capai MDRT, pasti kan saya sudah punya existing nasabah dong. Betul nggak? Dan beberapa keluarga-keluarganya. Saya akan datengin kembali mereka semua dengan alasan apapun. Dengan alasan misal, oh ya nih ada syukuran lah, atau kebetulan mampir lah, entah janjian apa, semuanya. Di 2 bulan terakhir, setiap hari harus ketemu orang. Ya, dan ketemuin siapapun yang mau ketemuin ya. Terus dari situ ngobrol-ngobrol ya. Terus ya dikit-dikit merempet ke itu apa namanya produk kebutuhan dia. Kalau misalnya dia ada health insurance ya udah kita fokusnya ke kritisnya, jangan terlalu memaksakan sampai banding-bandingin sampai apa sih ya sampai bulet banget di health insurance. Aduh itu sih pusing sih. Saya sih nggak pernah sih, jadi kayak aduh pusing dah yang lain aja sellingnya gitu kan, atau jiwanya nggak apa-apa, cashnya kecil nggak apa-apa, API-nya kecil nggak apa-apa, asal ada hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya nggak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha maksimal. Pada saat Desember itu kita nggak ada penyesalan karena kita sudah ada berusaha semaksimal mungkin dan melakukan apa yang kita bisa. Itu sih yang pasti saya lakukan untuk 2 bulan terakhir. Tiap hari ketemu orang, ketemuin orang yang dikenal, nggak dikenal, atau mungkin temen, setiap hari sih. Kalau misal nggak aktivitas sama aja bohong. Kalau misalnya cuma kalian di rumah atau cuma meratapi nasib, oh tinggal 2 bulan nih, ya kan? Tinggal 2 bulan nih, udahlah nanggung tahun depan aja gitu aja terus. Sampai kapanpun nggak akan capai sih. Itu mental-mental yang kayak tempe sih ya. Mental tempe teman-teman, jangan sampai mental tempe ya. Jadi memang di 2 bulan terakhir ini ya kita maksimalkan ya, karena nggak pernah tahu ya teman-teman, terkadang kita berpikir yang A nih yang akan closing gitu ya. Ternyata yang closing yang D gitu ya. Jadi memang betul tadi Dewi sampaikan, setiap hari ada nasabah existing yang udah kita ada, banyak loh alasan-alasan yang kita bisa ketemu. Entah ada informasi tentang repricing gitu ya, atau mungkin kita pengen tahu anaknya apa dia baru lahiran lagi anak yang kedua, kita kadang-kadang kan nggak terkonek juga gitu ya. Dan juga tadi betul juga tadi yang Dewi sampaikan, kalau nasabah kita udah punya kartu rumah sakit dari asuransi lain ya udah gitu kan, alhamdulillah malah ya, jadinya kan kita nggak repot ngurusin asuransi kesehatannya. Tapi kan banyak produk lain ya, ada critical illness, tadi PCA, atau mungkin life insurance-nya. Jadi kita coba untuk menggali lagi apa yang dia memang belum punya gitu ya. Dan pastinya tetap ketemu orang gitu ya, pokoknya Betul. sampai Desember berhenti ya itu udah kita lakukan, jadi tidak ada penyesalan gitu ya. Betul, Bu. Oke. Nah teman-teman, di sini saya mau kasih kesempatan untuk bertanya, ada yang mau bertanya? Bisa dibantu, Reza bisa dibantu. Oh, Dewi mau nanya. Boleh berdiri biar kelihatan yang nanya. Nah, Dewi namanya mau nanya. siapa? Brilianti. Apa? Brilianti. Prilianti. Nah, Dewi mau nanya ya. Waktu itu kan ketemu nasabah reselling. Nasabah banyak cerita. Terus pertanyaan apa yang Dewi sampaikan sehingga dia bisa closing PCB 88? Makasih. Oke. Kebetulan, terima kasih Bu Prilianti ya. Iya oke. Kebetulan waktu itu profil nasabahnya itu usia 52 tahun ya. Tidak menikah, tidak punya anak pastinya ya, punya perusahaan kontraktor ya. Terus dia tinggal sendiri sama pembantunya aja. Dia punya saudara 1 dan itu di Swiss. Profilnya seperti itu ya. Nah, saya akan tanya, Pak, pada itu pertanyaan pertama, Pak, perusahaan Bapak itu ya itu bisa nggak sih Pak ditinggal, benar-benar ditinggal Bapak? Jadi pertanyaan nggak usah formal-formal ya. Jadi mengalir aja kayak seperti orang perusahaan Bapak. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sakit kritis biasa, tapi dibuat lebih santai. Contohnya pertanyaan formal itu ya, sampai berapa lamakah Anda bisa bisa meninggalkan pekerjaan gitu kan, uangnya. Dan sebenarnya diganti sama bahasa sehari-hari Pak. Jadi ngomongnya kayak lebih santai, Pak. Kalau misalnya Bapak nggak ngurusin perusahaan berbulan-bulan, bisa nggak sih Pak benar-benar ditinggal gitu. Nah, jadi seperti itu sebenarnya pertanyaan sakit kritis tapi dibuat lebih santai. Bisa sih gitu. Itu berapa lama Pak? Jadi banyak bertanya berapa lama Pak? Ya sebulan oke gitu.
2 bulan oke. Nah, kalau 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan gimana Pak? Ya lumayan terganggu sih, gitu, lumayan terganggu. Gimana Pak terganggunya itu gimana? Jadi kita berusaha untuk kepo gitu, kayaknya kepo tanya, tapi dengan bahasa sehari-hari, seperti itu. Nah, dia cerita tuh, ya lumayan terganggu, nanti ini nggak ada yang ngurus, ini dia ceritakan. Oh gitu ya Pak. Terus pada saat itu harus Bapak tinggalin benar-benar lepas 6 bulan, pada saat itu apa yang sudah Bapak siapkan? Untuk bisa tetap perusahaan itu bisa tetap jalan nih Pak. Kalian mikir nggak? Mikir. Bapaknya apalagi juga mikir. Jadi pertanyaan, melempar pertanyaan untuk standar MDRT itu biar nasabahnya yang mikir. Bukan kitanya yang mikir. Apa yang Bapak sudah siapkan? Ya gitu. Terus kalau misalnya dia terlalu lama, biasanya kalau misalnya Cimari ngajarin sih harus dia yang jawab. Tapi kalau misalnya kelamaan udahlah, kita potong aja. Gak sabar ya. Iya nggak salah, kita potong aja. Oh tapi nggak mungkin kan Pak, gitu kan. Bapak apa namanya, misal cairin sesuatu untuk misal bayarin mereka atau apa gitu. Sayang kan Pak gitu, sayang kan Bapak udah nabung gitu. Terus nggak mungkin Pak kalau misal kalau Pak jual rumahnya, nanti Bapak tinggalnya di mana? Gitu. Bapak tinggalnya di mana? Jual rumahnya misal butuh biaya operasional ya. Tinggalnya di mana? Gitu. Pada saat itu bisa nggak Pak? Apalagi kalau misal nih Pak terjadinya misal sakit-sakit yang mungkin pada umuran Bapak tuh pasti kena. Apa sih Pak yang biasa umuran Bapak tuh kena? Coba lihat teman-teman Bapak apa gitu. Jadi saya lempar pertanyaan dia biar dia yang jawab. Jangan ngomong kita amit-amit kena stroke, amit-amit kena jantung. Itu namanya doain ya. Apa coba Pak? Gitu. Apa ya? Yaitu teman saya. Kalau misalnya orang udah nyaman, ceritanya enak aja, mengalir aja. Gitu. Nah saya punya solusi nih Pak dengan kondisi seperti itu. Gampang Pak, bayarnya cuma 5 kali, dapatnya waktu itu UP-nya cuma 1,2 M sih, 1,2 M, bayarnya cuma 500 juta, dapatnya 1,2 M. Uangnya balik lagi kalau misalnya sehat. Gampang kan Pak? Gitu. Jadi saya tuh kalau misalnya jelasin produk itu dibuat sesimpel mungkin. Nggak pernah detail-detail, nggak pernah yang kayak ini usia 88 meninggal, ini kan lagi jualnya PC 88 kan. Ini kalau misalnya maksimal usia 70, sebelum 70 tahun kecelakaan dapat sekian M, sekian enggak, langsung. Yang dibayar berapa, dapatnya apa. Orang-orang profil yang middle high itu nggak suka terlalu detail pusing. Intinya gue bayar apa, dapatnya apa. Itu sih, gimana Pak? Coba Pak, sapit ya, gitu, sapit ya, gitu. Sapit ya. Jadi enaknya jadi cewek seperti itu mungkin ya. Yang laki-laki jangan dicoba gitu ya. Agak geli ya kayaknya kalau laki-laki ya. Laki-laki agak-agak aja. Sabit ya Bu. Gitu. Murah Pak gitu. Intinya kalau misalnya kita sudah tahu standar bapaknya di mana, standar keuangannya di mana. Jadi kita selalu ngomong premi 100 juta itu murah. Murah Pak, cuma segini doang gitu. Murah, apalagi limit kartu kreditnya bisa 200-300 juta, ya kan? Berarti kan nasabah prioritas, tabungannya banyak berarti bukan ratusan ya udah eman ya pasti di setiap banknya ya. Jadi itu murah Pak. Ngisiin aja Pak, kan balik. Boleh ya Pak? Gitu. Boleh ya Pak? Udah gitu. Kayaknya nasabah saya cowok-cowok langsung, ya udah deh. Boleh deh. Gitu sih. Oke. Kejawab nggak? Kejawab ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman yang mau tanya? Nah, Karen. Reja, Karen. Nanyanya centil dikit ya kadang ya. Hai Ci, aku dengan Karen, thank you banget sharingnya keren. Aku mau nanya, jadi kan Cici selalu menggunakan metode reselling. Nah biasanya idealnya gap berapa bulan setelah dia closing baru kita reselling lagi. Karena kalau case-case yang aku temuin di lapangan, biasanya mereka kayak udahlah segitu dulu. Atau nggak kayak nggak mau spend lebih untuk insurance padahal aku tahu mereka duitnya banyak gitu loh. Jadi pengennya kayak idealnya tuh berapa lama dan gimana caranya meyakinin nasabah biar yaudah deh gue tambah lagi gitu. Thank you, itu aja. Thank you Karen. Nah, kalau misalnya reselling rata-rata karena tanda terima itu ya, tanda terima polis ya berarti nggak lama ya.
Ya mungkin 2-3 minggu lah. Kalau misalnya ada yang nasabah yang ditemuin susah banget kan karena sibuk ya, tetap saya kejar sampai saya bisa dapat janji temu untuk alasan ngambil itu. Padahal nggak penting itunya, itu mau dibuang mau diapa juga nggak penting kan. Tapi yang penting ketemunya. Jadi intinya saya punya mindset powerful closing itu harus ketemu ya. Jadi intinya ketemu dan waktu itu lagi cerita-cerita. Jadi kalau misalnya itu kita harus tahu kondisi keuangannya dulu Karen ya. Jadi benar-benar kita tahu nih kemampuannya di mana kira-kira dari dia cerita kan kita udah kenal nih ya. Terus dari mungkin kalau misalnya kita ke rumahnya, oh lihat rumahnya, lihat kehidupannya gitu. Biasanya kalau misalnya makin lama di Prudential makin bisa menilai sih ya kan. Tapi kita coba aja. Kalau misalnya kita nggak tahu nih kurang lebih gimana sih, yang penting dia kayaknya ada duit aja ya. Nggak apa-apa, kita coba aja untuk melengkapi kebutuhan dia. Mungkin yang krisis cover ya, kita coba. Tapi memang ini cara yang saya sampaikan juga nggak selalu kayak 100% kayak gitu terus ya. Tapi seenggaknya dicoba. Kalau misalnya mereka ngomong, oh bagus ya, tapi kayaknya nggak dulu. Nggak apa-apa, nanti buat tabungan dicatat, buat tabungan untuk nextnya kalau misalnya butuh-butuh cash datengin lagi. Gitu sih, kan keuangannya udah makin baik, nanti diingetin lagi. Biasanya seperti itu. Tapi selalu saya coba untuk reselling lagi kalau misalnya udah ketemu, untuk untuk kasih itu loh ya, lembaran itu pasti reselling lagi, entah itu langsung lompat ke jiwa, kadang-kadang ada yang lompat ke jiwa, jadi health insurance langsung ke biasanya murah meriah itu yang kayak ekonominya biasanya cuma anak satu ya, anak satu masih kecil ya, keluarga muda baru 5 tahun ya Prucinta kan cuma bayar 10 tahun melindungi masa produktif ya kan, terus murah meriah preminya, tahunannya juga murah, untuk milenial kayaknya masih di bawah 10 juta, maksimal 10 juta per tahun ya. Kurang lebih seperti itu. Itu masih oke lah, kalau misalnya 10 juta per tahun kayaknya masih bisa ya 800 ribu per bulan gitu kan. Nah jadi kita tuh harus tahu produk apa, kita harus yang menentukan produk apa yang kayaknya tepat untuk si nasabah. Jangan kita asal tembak-tembak semua, ada produk baru loh inilah. Kan PCA mahal loh. Maksudnya mahal itu bukan untuk manfaatnya, tapi untuk besaran preminya dengan dapatan UP-nya. Jadi kita dengan kemampuan nasabahnya. Jadi kita harus kira-kira apa nih yang kurang lebih cocok untuk si nasabah ini. Oh dia butuhnya UP aja, ya udah kita Prucinta gitu kan. Terus Purwarisan masih ada nggak sih? Udah nggak ada ya. Terus Feature. Prufiture ya. Prufiture. Waktu itu saya sempat jual Purwarisan banyak waktu launching ya. Terus Prufiture juga, kalau misalnya dia butuhnya udah usia 40 tahun ya udah Prufiture gitu. Jadi kita sesuai dengan, dan saya tuh selalu menyodorkan proposal yang bayar 5 tahun ya. Selalu 5 tahun. Nggak pernah yang 10 atau 15 tahun karena API-nya kecil. Jadi kalau biar API-nya gede ya 5 tahun gitu sih. Cuman siap-siap komisi tahun kedua kecil ya. Iya nggak apa-apa kan start selling lagi. lagi. Ya? Betul sekali. Jadi semangat tahun depannya cari lagi yang 5 tahun ya. Gitu. Kejawab nggak Karen? Terjawab nggak? Ya, jadi dicoba aja, intinya memang nggak ada cara yang 100% tuh powerful pasti closing ya, semua juga tahu seperti itu. Tapi seenggaknya kita udah mencoba untuk mengerti keadaan dia dan menawarkan kayak ini cocok nih untuk dia, dan dia bilang oke sih, nggak apa-apa, mungkin kemampuan dia yang belum sampai situ aja. Nanti next lagi kesana lagi, jaga hubungan, nanti di reselling lagi, ngobrol-ngobrol dikit, spill dikit gitu sih Karen ya. Thank you Karen. Oke teman-teman, satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Adakah satu lagi pertanyaan? Sudah ya, cukup ya. Berarti udah jelas semua. Ini yakin nih nggak mau tanya. Bener Soalnya nih. waktu Satu pertanyaan lagi, ayo, jangan ragu-ragu. Yang mana nih? Oke, Ibu. Ya. Ya baik, terima kasih. Luar biasa ya. Dengan usia seperti ini udah sukses gitu lah. Nah tadi kan bilangnya bahwa nggak punya teman, hanya cuma dua apa tadi bilang? 2-3 teman, 2-3 teman yang sama-sama kerja di Jakarta. Bukan 2 orang gitu kan. Nah artinya banyak referensi gitu. Nah ketika kita dapat referensi kan belum kenal banget gitu ya. Kalau belum kenal banget itu kan untuk nawarin sesuatu itu kita kan agak masih mikir lah gitu. Untuk pendekatannya sampai berapa kali atau gimana caranya supaya bisa dia lebih akrab lagi dengan kita ketika kita mau memperkenalkan sesuatu kepada referensi. Terima kasih. Diceritain nggak?
Dong. Gimana caranya bisa dapat nasabah sampai sekarang ini, ceritain. Nah, pertama saya belajar dari saya gimana sih biar caranya disukai orang. Gimana caranya untuk disukai orang? Senyum. Nah, sadar nggak kalian dari tadi tuh saya selalu senyum? Sadar. Nah, itu udah kebiasaan. Selama jadi agent, awalnya saya tuh bukan tipe orang yang suka senyum. Saya orangnya judes loh. Kelihatan nggak? Enggak. Ya. Kelihatan. Sebenarnya orangnya judes. Orangnya judes, terus to the point ya. Kalau nggak suka akan bilang nggak suka. Apalagi biasanya kalau orang yang bikin kesel itu ya, misal ya ke restoran pelayannya nyebelin, pasti gimana sih Mbak? Beneran kayak gitu. Bener-bener menyebalkan, kayak apa sih, antagonis gitu. Pemain antagonis ya. Ya kan? Tapi karena saya di industri ini, terus gimana sih, aduh kan nggak punya market ya, nggak punya saudara di Jakarta. Temennya cuma 2-3 biji, gimana nih caranya biar dapat nasabah? Akhirnya ikut kegiatan, karena kan waktunya banyak tuh ya, waktu zaman agent, ikut kegiatan. Nah, karena saya seorang Katolik, jadi saya ikut kegiatan gereja. Dan gerejanya pilihnya yang banyak tante-tantenya. Jadi nggak ikut anak muda-muda tuh, soalnya yang muda-muda kenapa? Ada duitnya. Jadi setiap di kegiatan ya, termasuk teman-teman saya dan grup-grup main saya saat ini, pasti saya yang paling muda. Selalu saya paling muda, makanya kenapa mungkin saya ngobrolnya bisa nyambung sama orang-orang yang lebih tua, terus enak diajak ngobrol. Intinya saya ikut kegiatan nih. Setiap ikut kegiatan, saya selalu SKSD gitu. Sok kenal, sok dekat. Nah, kalau anak muda ya, di SKSD-in, aneh nggak? Pasti dia ngerasa kayak, ih apaan sih? Iya nggak? Kalau orang-orang yang usianya mungkin di atas 40, di SKSD-in, ya di atas 50 apalagi, diajak ngobrol ramah, seneng nggak? Senang. Itu kuncinya gitu. Jadi setiap kegiatan nih, masuk ke ruangan ya sengaja agak telat. Ya. Nanti selalu cari satu kursi kosong yang kelihatannya sebelahnya ibu-ibu rada glamor gitu. Ya. Nah, terus langsung nih tanya, tante permisi, kosong nggak tante? Boleh nggak saya duduk sini? Gitu, boleh nggak? Boleh, gitu. Terus nanti setelah ikut kegiatan ngomong, tante udah lama ikut kegiatan ini, saya baru nih. Mau kan tante nemenin saya? Kalau misalnya saya kesini boleh ya, saya duduk sebelah tante. Boleh nggak? Boleh. Nah, seperti itu kurang lebih. Bisa nggak ditiru? Bisa kan? Jangan lupa senyum ya. Udah, intinya kayak benar-benar kayak udah kayak mungkin apa ya, berkamuflase jadi kayak anaknya yang manja-manja gitu deh gitu. Jadinya orangnya seneng. Jadi kalau misalnya kalian dimanapun ya mau menarik orang, kaliannya harus apa? Senyum. Kalau misalnya datang aja udah mukanya nggak enak, sepet gimana mau diajak ngomong, ya kan? Gitu. Jadi harus senyum lebar. Karena orang jelek pun senyum jadi cantik loh. Nah, coba lihat Jadi, kaca, senyum. mulai sekarang, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Langsung senyum semua. Nah, mulai dari situ tuh dapat kenalan, dapat nomor WA. Ternyata dia waktu itu ya tante itu kalau lebih dia nasabah Prudential tapi dari bank, ambil dari Citibank. Lainnya nggak pernah kenal agent karena memang orang-orang tua itu jarang kenal agent. Yang kenal agent biasanya 40 ke bawah yang main sama agent. Makanya target marketnya yang gitu-gitu. Jadi gampang, udah duitnya banyak, gampang dideketin, ya kan? Terus iya nggak ada saingan lagi. Terus kalau misalnya udah punya satu kepercayaan ya udah itu aja. Biasanya seperti itu. Yang generasi baby boomer tuh seperti itu biasanya. Ya. Kalian harus lihat juga, maksudnya baca-baca Google lah. Baby boomer ciri-cirinya seperti apa, milenial yang tua-tua ciri-cirinya seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu ya.
Mas apa lagi? Oh ya intinya singkat cerita, saya closing dari dia waktu itu masih zaman agent ya. Saya closing dari dia itu premi 3,5 juta per bulan plus buatin waktu itu PCB 88 baru launching tahun berapa itu 2019 ya. Nah itu saya closing untuk anaknya PCB 88 karena dia itu udah terlalu umur ya nggak bisa PCB 88 jadi untuk anaknya kurang lebih 35 jutaan per tahun kurang lebih seperti itu. Gampang kan? Jadi jadi teman-teman yang masih muda-muda nggak usah bingung, yang penting senyum. Duduk sama tante-tante yang agak glamor gitu ya. Di komunitas-komunitas. Merasa dirinya seperti anaknya gitu ya. Dan ternyata memang market yang di situ kan yang punya uang gitu kan. Nah itu untuk ngelengkapin produksinya. Oke teman-teman seru nggak hari ini? Ya, oke, terima kasih deh. Udah ya. Udah ya? Udah komplit deh. Thank you banget Dewi atas waktunya hari ini. Tepuk tangan ya teman-teman. Oke. Baiklah acara sesi yang pertama mungkin sangat bermanfaat sekali ya buat kita semua yang masih muda maupun yang agent senior ya. Jadi udah dapat ide-ide ya di 2 bulan terakhir ini. Go MDRT, Go Star Club, Go Promotion. Oke. Oke teman-teman kita bangkit berdiri, kita kasih aplaus paling meriah buat Kasih ya. Dewi dan Bu Indah. Thank you ya semua ya, semoga bermanfaat. Tapi nggak masuk kriteria udah menikah.